Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kali ini aku mau ngajak kalian keliling ke tempat wisata Kebun Raya Bogor terbaru 2026. Tonton sampai habis ya. Kebun Raya Bogor sendiri sebenarnya punya 4 pintu masuk. Tapi pintu 1 dan pintu 3 yang menjadi akses utama bagi pengunjung. Kemarin kami masuk melalui pintu 1 yang letaknya dekat dengan Pasar Bogor. Tiket masuk Kebun Raya Bogor sendiri dibedakan saat weekdays dan weekend, yakni 15.500 saat weekdays dan 25.500 saat weekends atau hari libur nasional. Untuk anak-anak di atas 3 tahun dikenakan tarif penuh ya teman-teman. Bagi pengunjung yang membawa mobil dikenakan tarif 50.000, sedangkan untuk motor 5.000 rupiah. Begitu kalian melewati gerbang pintu masuk, langsung disuguhkan deretan pohon sepanjang mata memandang yang berasa sejuk dan adem. Kalau kalian berniat datang ke sini, lebih baik pagi-pagi karena udara masih sejuk. Juga peluang untuk dapat parkir mobil masih tersedia. Kemarin kami datang saat weekends dan sampai lokasi sekitar jam 7 dan parkir mobilnya sudah agak ramai. Dari pintu 1 tadi, kami langsung melipir ke spot pertama, yakni Museum Zoologi. Nah, ini info penting ya. Update sekarang, buat masuk ke dalam museumnya, kita mesti beli tiket tambahan lagi. Jadi, terpisah sama tiket masuk kebun di awal tadi. Harga tiketnya 25.000 per orang saat weekends dan 15.000 saat weekdays. Untuk anak-anak dengan tinggi badan kurang dari 90 cm masih gratis. Tiket masuk museum bisa dibeli langsung di loket depan museum. Museum ini sudah berdiri dari tahun 1894. Pada awalnya, tempat ini merupakan laboratorium untuk meneliti hama. Tapi sekarang malah jadi salah satu museum fauna terlengkap di Asia Tenggara. Di museum ini koleksinya nggak main-main ya teman-teman. Ada jutaan spesimen hewan. Yang paling bikin takjub, koleksi serangganya yang super banyak dan warna-warni. Meskipun hewan-hewannya kecil-kecil, koleksi serangga di sini adalah yang terbanyak, mencapai lebih dari 2,5 juta spesimen. Mulai dari kumbang berukuran raksasa sampai kupu-kupu berbagai warna dari seluruh wilayah timur dan barat Indonesia, yang menjadikannya museum serangga terbesar di Asia Tenggara. Primadona museum ini ialah kerangka utuh paus biru yang awalnya merupakan paus yang terdampar di Pameng Pegarut pada tahun 1916. Untuk saat ini, kerangkanya hanya bisa dilihat dan didokumentasikan lewat pintu atau kaca dari luar ruangan. Tapi ukuran tulang-tulangnya tetap terlihat sangat masif dan mengesankan. Untuk koleksi badak jantan asal Tasikmalaya ini punya berat asli sekitar 2 ton. Ini jadi pengingat visual soal satwa endemik Indonesia yang sekarang statusnya sangat terancam punah. Terus ada juga diorama hewan-hewan endemik Nusantara yang dibikin mirip banget sama habitat aslinya. Kini, di bawah pengelolaan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Museum Zoologi Bogor bukan sekedar tempat pajangan, melainkan juga pusat penelitian keanekaragaman hayati. Setiap ruang pamer menjadi jendela waktu, menghubungkan pengunjung dengan sejarah panjang penelitian zoologi di Indonesia, sejak era kolonial hingga hari ini. Di dalam museum, kalian juga bisa menikmati pengalaman visual dalam ruangan yang disebut Immerzoa. Di dalam Immerzoa, kita bakal disuguhi pemutaran visual dengan kualitas estetika tinggi. Pas banget buat gaya hidup digital sekarang yang serba visual. Satu sesi pertunjukannya berlangsung sekitar 20 menit. Jadi kita bisa duduk santai menikmati ceritanya sambil belajar.
Yang bikin makin asik, spot ini juga didesain jadi tempat foto yang instagramable banget. Jadi selain dapat ilmu, kita juga bisa pulang bawa konten kece buat sosial media. Masih satu paket sama Imerzoa, ada juga interaktif book di area mamalia. Ini buku fisik yang unik, begitu halamannya dibuka, otomatis muncul animasi digital yang hidup di atas kertasnya. Perpaduan antara sensasi baca buku beneran sama teknologi sinematik yang bikin halamannya hidup. Jadi, Museum Zoologi Bogor sekarang bukan cuma tempat buat lihat kerangka paus biru atau badak yang legendaris itu, tapi juga udah jadi ruang pengalaman modern yang ajak kita mencintai alam Indonesia dengan cara yang lebih relate sama zaman sekarang. Di samping museum, terdapat kafe dan juga toko souvenir yang bisa kalian kunjungi. Setelah dari museum, sekarang waktunya kita bedah area utama Kebun Raya Bogor. Buat yang belum tahu, tempat ini tuh bukan sekedar taman kota biasa loh. Area Kebun Raya ini luasnya mencapai 87 hektar dan sudah ada dari tahun 1817. Jadi umurnya sudah lebih dari 2 abad dan ini adalah kebun botani tertua di Asia Tenggara. Makanya jangan kaget kalau kalian bakal ketemu sama pohon-pohon raksasa yang akarnya menjalar kemana-mana. Fungsi utama tempat ini sebenarnya adalah pusat konservasi dan penelitian. Total ada lebih dari 15.000 jenis pohon dan tumbuhan di sini. Kalau lagi beruntung dan pas momennya, kalian bisa ngelihat bunga bangkai raksasa yang langka itu mekar. Tapi kalaupun enggak, spot ikonik lainnya tuh banyak banget. Ada kolam gunting dengan daun teratai raksasa, Taman Meksiko yang full kaktus, hingga pohon jodoh yang mitosnya udah terkenal banget. Nah, sekarang kita lagi berdiri persis di seberang bangunan paling megah di sini, Istana Kepresidenan Bogor. Asal kalian tahu saja, ini tuh salah satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Kalau ditarik sejarahnya, tempat ini tuh udah dibangun dari tahun 1744. Karena sampai sekarang istananya masih aktif dipakai buat urusan kenegaraan dan nerima tamu penting, makanya penjagaannya ketat alias masuk area ring 1. Jadi kita emang gak bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Tapi hunting foto dari kejauhan aja hasilnya udah estetik parah. Setelah puas ngelihat istana kepresidenan, kita tinggal melangkah sedikit saja ke sebelahnya dan langsung ketemu sama spot super favorit dari orang-orang, yakni Danau Gunting. Pasti banyak yang nebak-nebak kenapa sih namanya Danau Gunting. Usut punya usut, kalau danau ini difoto dari atas, bentuknya itu memang persis kayak gunting yang lagi kebuka. Unik banget kan? Jujur, duduk-duduk di pinggir danau ini tuh benar definisi healing. Airnya tenang, udaranya sejuk karena dikelilingi pohon-pohon tua yang rindang. Plus, view-nya langsung menghadap ke halaman belakang Istana Bogor. Gak heran sih kalau area ini selalu ramai dijadiin tempat nongkrong favorit pengunjung, atau bahkan sering banget dipakai buat background foto pre-wedding. Di Danau Gunting juga, kalian bisa naik kapal atau perahu keliling danau dengan hanya membayar 25.000. Dan ada promonya juga, beli 2 tiket, gratis 1 tiket. Tak hanya itu, di sini juga banyak tenan-tenan yang menjual makanan maupun pernak-pernik. Untuk yang mau kasih makan ikan, bisa membeli pakan ikan seharga Rp10.000. Bisa bikin anak-anak di sini happy.
Di sini kita juga bisa melihat monumen Lady Raffles yang dibuat untuk mengenang istri dari Thomas Stamford Raffles, yakni mendiang Olivia Marianne de Venice. Ada juga toko souvenir resmi dari Kebun Raya Bogor yang namanya diambil dari nama mendiang Olivia, yakni Olive Store, yang bisa kalian kunjungi di dekat pintu masuk 1. Masuk ke dalam, kita bakal disuguhi lebih dari 100 produk keren hasil kolaborasi Kebun Raya dengan pengrajin lokal dan UMKM. Mulai dari kaos, tas, aksesoris, hingga tanaman hias. Yang bikin makin spesial, banyak produknya dibikin dari bahan daur ulang. Jadi, belanja di sini juga ikut mendukung pelestarian lingkungan. Selamat datang di Taman Meksiko. Jujur, pas pertama kali masuk ke area ini, berasa kayak lagi teleport dari kota hujan langsung ke tengah gurun pasir. Lihat deh, suasananya disulap jadi kering, eksotis, tapi asli estetik parah. Sesuai namanya, taman ini khusus dibuat untuk menampung koleksi tanaman iklim kering. Gak tanggung-tanggung, ada lebih dari 100 spesies tanaman di sini. Mulai dari kaktus raksasa yang tingginya ngalahin orang dewasa, agave, hingga yucca. Tanaman-tanaman tangguh ini mayoritas emang asalnya dari benua Amerika Tengah dan Selatan, termasuk Meksiko. Yang bikin spot ini selalu jadi incaran pengunjung, layoutnya niat banget. Ditata rapi, pakai bebatuan dan kerikil. Buat kalian yang doyan hunting foto, siap-siap saja memori kamera kalian penuh. Soalnya, setiap sudut di Taman Meksiko ini benar-benar instagramable dan sukses ngasih kesan ala-ala lagi liburan ke luar negeri. Dari panasnya spot Taman Meksiko, kita balik lagi ngadem ke area hutan rindang. Nah, spot yang satu ini wajib banget dikunjungi dan menjadi salah satu spot paling favorit pengunjung, yaitu pohon jodoh. Secara fisik, ini tuh dua pohon raksasa yang menjulang tinggi banget. Uniknya, mereka ini berasal dari dua jenis pohon yang berbeda jauh. Yang satu adalah pohon meranti tembaga, dan yang satunya lagi pohon beringin putih. Tapi ajaibnya, mereka tumbuh berdampingan bertahun-tahun. Romantis banget kan? Karena fenomena alam yang unik ini, muncullah mitos yang sudah terkenal banget dari zaman dulu. Namun yang pasti, duduk santai di bawah tajuk daunnya yang rimbun sambil ngeliatin akar raksasanya ini emang ngasih vibes yang syahdu dan tenang banget. Sekian perjalanan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum.